Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, hari ini aku tuh mau cerita tentang pengalamanku memakai iPhone. Ya, mungkin kalian yang sering ngikutin channel saya pasti agak bingung ya. Orang yang sering beli handphone Xiaomi yang murah-murah, kenapa kok beli iPhone? Kenapa nyoba-nyoba beli iPhone gitu kan? Nah, sebetulnya background ceritanya simple aja, karena aku sering nge-review HP Xiaomi gitu kan. Dari yang baik, dari yang buruknya tuh aku bahas semua. Pasti aku dapet tuh komen-komen kayak bilang makanya beli iPhone. Apalagi waktu mungkin HP Xiaomi-nya ada bug atau gimana, ada error, itu langsung pasti muncul komen-komentar makanya beli iPhone, mending iPhone. Masuk ke grup juga banyak orang-orang yang bilang mending iPhone. Padahal harganya kalau sama HP Xiaomi yang sering aku review tuh di sekitar harga 3-7 jutaan. Itu harganya handphone iPhone tuh bisa 2 kalinya untuk yang versi Indonesia ya. Nah, dari kejadian-kejadian itu aku tuh kayak kayak penasaran gitu kan. Kenapa sih orang-orang kok bilang pada iPhone? Apa emang iPhone sebagus itu? And then pada akhirnya aku mencoba beli iPhone seri terbaru waktu itu ya. Waktu itu kan masih belum ada iPhone 13. Jadi aku beli iPhone terbaru, seri terbaru maksudnya dengan varian yang paling minim, paling rendah gitu. Dan aku membeli iPhone 12 mini. Nah, satu hal yang aku kejar dari iPhone memang betul-betul ya, bukan karena gimana-gimana. Aku tahu betul kalau kameranya si iPhone ini bagus. Khususnya di video ya, di videonya tuh bagus banget ketika cahaya cukup, misalkan di outdoor gitu kan, itu udah agak susah gimana gitu bedain kamera DSLR sama kamera iPhone gitu kan. Kamera DSLR-nya maksudnya yang masih kit aja ya, yang belum bokehnya sampai gila-gilaan. Dan aku bisa bilang kualitas dari kameranya ini emang nggak main-main ya, dari segi foto dan dari segi video. iPhone selalu bisa memberikan white balance dan settingan segala macamnya itu pas banget. AI-nya tuh jago banget diantara semua brand merek-merek saat ini, dari Android juga. Aku rasa iPhone adalah satu yang terbaik dan sampai sekarang masih belum bisa ditandingkan dengan Android yang walaupun kelas yang mahal-mahal ya. Satu perbedaannya tuh simple banget. Ketika kita ngefoto atau ketika kita ngevideo sesuatu gitu kan, Android itu selalu karakteristiknya itu selalu kontras, yang gelap-gelap, yang terang agak terang gitu kan. Nah, kalau si iPhone ini pas bagian yang terang itu nggak terlalu overexposure, bagian yang gelap ini keangkat cukup baik dengan minim noise. Jadi bagus hasilnya dan warnanya tuh kayak bisa pas aja gitu. Dan emang bener aja kameranya emang top banget lah. Jadi kalian jangan kaget ya kalau kalian lihat influencer yang di TikTok, di Reel, di YouTube Studio, di YouTube Short itu juga banyak yang pakai iPhone. Banyak yang bela-belain sampai beli iPhone Pro Max atau iPhone Pro. Karena memang kameranya tuh bagus banget. Pertama kali aku sampai kepikiran kayak gini tuh setelah aku melihat channelnya Frankie Tech. Nah, si Frankie Tech ini adalah YouTuber yang sering banget bahas handphone Xiaomi juga. Dan waktu dia nge-review sebuah handphone kan mantul gitu kan, refleksi dari layar gitu kan. Dan aku lihat, gila, yang rekamnya pakai iPhone 12 Pro ternyata. Dan di situ memang dia bilang emang iPhone ini memang handphone yang baik ya dari segi video dan kamera. Terus juga dia benar-benar bilang kalau iPhone ini point and shoot. Kalian buka kamera aja, kalian arahin ke objek yang kalian ingin tangkap gambarnya, videonya, pasti langsung auto bagus. Beneran auto bagus, cerdas banget. Nah, kayak handphone di Android itu memang sebetulnya udah potensinya besar-besar ya. Udah bagus sih sebetulnya sih. Cuma gimana ya, tetap aja bagian yang terang itu kayak terlalu lebih terang gitu sampai kehilangan detail gitu kan, dan yang gelap lebih gelap gitu, jadi kayak kurang pas gitu. Dan entah kenapa si iPhone ini selalu memberikan parameter yang pas ya untuk versi saya. Gak tahu yang versi orang lain mungkin lebih seneng handphone kayak misalkan Samsung, kayak Mi 11 Ultra atau Vivo, itu juga mungkin berbeda-beda. Tapi menurut saya memang iPhone ini adalah best kamera, best video.
Dan bahkan Artodio juga, dia juga kebetulan beli handphone yang sama dengan saya, iPhone 12 mini. Dan dia pun sebagai content creator yang bergerak di bidang videografi, dia pun bahkan mengakui ya kalau si iPhone 12 mini, ya sebenarnya nggak 12 mini semua sih, ya bisa iPhone 11 atau iPhone 10 itu udah bagus kameranya dibandingkan dengan Android yang lain. Dan dari build quality juga memang yang terbaik ya kalau iPhone ya, walaupun iPhone 12 mini kecil, tapi ingat juga harganya juga nggak main-main gitu. Dan salah satu cerita kenapa saya beli iPhone 12 mini karena waktu itu muncul Mi 11 Ultra dan harganya buat saya tuh aduh nggak ngotak banget lah, 17 juta, gila gitu. Aduh, aku bener-bener nggak mampu beli waktu itu. Ya udahlah, cari iPhone 12 mini aja yang second yang murah-murah, bisa hemat banyak gitu. Dan walaupun di XOMark memang Xiaomi ini bagus banget Mi 11 Ultra kameranya, tapi buat saya tuh masih tetap balance si iPhone 12 mini buat saya ya, nggak tahu buat yang lain. Untuk perekaman kamera depannya juga bagus banget, terus dia juga bisa 4K juga, dan itu nggak dimiliki di Mi 11 Ultra, khususnya di kamera depannya. Untuk sebuah harga 17 juta flagship smartphone, kamera depan nggak bisa 4K. Nah, jadi untuk dari sisi kamera saya tuh benar-benar bersyukur banget bisa beli iPhone 12 mini banget, karena emang bagus. Dan beberapa kali juga sering banget saya pakai buat nge-YouTube. Nah, tapi memang tidak ada handphone yang sempurna ya di sini ya. Semua handphone nggak ada yang sempurna menurut saya. Dan di sini pun di iPhone 12 mini yang saya pakai itu juga masih terdapat bug, yaitu ketika mindah data yang ukurannya gede ya. Waktu ini aku pakai buat syuting sekitar 10 atau 15 menit. Nah, setelah filenya dari handphone aku pindah ke komputer itu kan Asus TUF ya, bukan Mac ya. Itu dia sering banget malfunction. Jadi sering terjadi kegagalan pengkopian data file video yang besar gitu ya. Jadi solusinya harus di restart handphonenya, dimatiin terus dihidupin gitu kan. Dan setelah itu bisa. Tapi sering banget kejadian seperti itu ketika berurusan dengan perekaman video yang filenya bergiga-giga ya. Ya, dan itu walaupun udah update beberapa kali juga masih belum bisa terobati. Itu salah satu kekurangan yang aku rasain ketika pakai iPhone 12 mini saat ini. Tapi kalau sisanya sih mungkin agak ganjel yang kata-kata gak ada charger untuk menyelamatkan dunia. Itu kayaknya terlalu apa ya, gak masuk akal banget. Akhirnya karena gak ada charger, akhirnya saya beli kabel charger juga sekalian, beli kepala charger juga terpisah. Itu jadinya banyak kardus yang kemana-mana, jadinya malah nggak menyelamatkan lingkungan kan, malah makin banyak sampah gitu loh. Terus juga untuk charger juga aku bilang untuk saat ini tuh waduh masih kurang banget, itu 20 watt ya. Padahal kayak misalkan Realme GT Master Edition gini udah 65 watt nge-charge-nya, udah kenceng banget gitu. Cepet banget penuhnya dan enak dibawa kemana-mana. Nah, gara-gara hal itu saya tuh masih berpikir berkali-kali untuk menjadikan iPhone sebagai handphone utama. Kalau dibuat ngegame juga pasti ada tenaganya, powerfulnya enak. Cuma ya itu baterainya aku rasa tuh bukan sebuah baterai yang memiliki durability yang kuat dan bakoh gitu ya. Dan apalagi kalau kita ingat harga iPhone gitu kan, kalau baterainya misalkan kenapa-napa kita minta ganti baterai, aduh itu harganya sepertinya mengerikan sekali. Jadi aku beneran gak pernah nyoba main di iPhone 12 mini ya. Ukurannya juga kecil, pasti juga kurang nyaman. Tapi ya pada akhirnya buat aku segala kelebihan dan kekurangan dari iPhone 12 mini ini tetap aku bilang masih memberikan sebuah pengalaman yang baik. Memang harganya itu memang diberikan kepada kita melalui build quality ya, dari bodinya juga kelihatan kuat, framenya aluminium, terus juga double stereo speakernya juga aku bilang bagus sih, walaupun hanya sekedar 12 mini yang kecil. Bodi kacanya juga bikin mewah dan prestisiusnya. Kalau kalian nggak sengaja tiba-tiba semeja sama teman kalian yang pakai iPhone semua, itu entah kenapa kayak ada ikatan yang lebih kuat gitu, persatuan para Apple fanboy gitu. Padahal aku nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Jadi sekian aja cerita saya tentang memakai iPhone
daripada Android. Tapi buat saya pribadi, untuk kamera memang kayak story, kayak misalkan kita IG, artis IG gitu kan, atau artis TikTok gitu, itu emang kayaknya wajib banget membeli iPhone karena emang membantu banget. Tapi buat kalian yang non kamera person ya, kayaknya untuk gaming aku rasa Android bakal masih bisa memberikan kenyamanan yang lebih murah dengan harga yang lebih murah. Apalagi chargernya, kita ngegame habis baterainya, kita colok aja pakai charger 65 watt yang ada di Realme GT Master Edition, pasti akan cepet banget. Sebentar aja kita bisa main lagi. Kalau iPhone, aduh, udah lama gitu kan. Apalagi kalau baterainya panas, kalian cas nanti bisa turun baterai holdnya, repot kan. Jadi sekian aja videonya dan terima kasih yang udah dengerin curhatan saya tentang pemakaian iPhone selama beberapa bulan ini. Jadi segitu aja videonya dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.